nothing is impossible for our God. Absolutely nothing is impossible for Him. So Lord, right now we ask you to come and do the impossible. What man thinks is impossible, would you come tonight and show them that with you, nothing is impossible? Who would like to see that tonight? Come on, these 3 words we're singing, I believe, I believe. It's actually 2 words. I believe in you, 4 words. It's a very simple sentence, but it's a declaration of our faith tonight that says, God, no matter what I'm going through, I believe in you. I believe you can do all things, that nothing is impossible for you. So can we declare this tonight? Can we declare it? Come on, let's sing it together. I believe, 'cause I believe, oh yeah, I can feel it. We believe you can do all things. I believe. I believe in you. I believe in you. I believe Shalom teman-teman. Shalom lagi di Ngobrol Sana Santuy Bermakna. Kali ini tema kita throwback. Asik. Throwback. Jadi kita bakal nostalgia nih. Kita bakal flashback dulu. Nah, oh ya, hari ini aku nggak sendirian. Hostnya ada 2 teman-teman. Kalau yang minggu lalu Ngobrol Sana cuma 1 hostnya. Sekarang hostnya ada 2. Ada Keisha sama ada Farel. Mantap. Kita juga ditemani sama teman-teman kita. Ada Elsa, Dada. Ada Jordan. Hai. Ada Lisa. Halo guys. Oke. Nah, tema kita kan throwback nih. Kenapa sih kok throwback? Kan udah beberapa waktu kita ibadah tuh online terus, udah lama nih kita nggak offline kan. Pasti teman-teman pada kangen kan ibadah offline lagi. Pada kangen gak? Kangen lah, kangen dong. Kangen tugas. Nah, kangen tugas. Kangen akhirnya loh aku tuh. Gitu. Bener. Iya. Kangen ditokin orang. Kangen ditokin. Tapi besok kalau offline nggak boleh, belum boleh. Iya. Oh iya. Tosnya sikut aja ya. Nah, jadi itu dia karena kita udah lama banget jadi kangen nih, harusnya tuh kangen. Nah, makanya kita bikin tema throwback. Nah, aku yakin juga teman-teman yang di rumah yang lagi pada nonton juga pasti kangen banget kita ibadah offline. Nah, terus aku mau nanya nih sama teman-teman yang ada di sini, termasuk Farel juga. Waduh. Apa sih yang paling ngangenin dari remaja Villa? Wah. Yeah. Boleh mulai dari Farel selaku partner host. Apa yang dikangenin dari remaja Villa? Aku kangen sama suasananya sih sebenarnya. Kayak bener-bener kan kalau di rumah tuh suntuk banget, kita tuh nggak ada teman, walaupun mungkin ada yang punya kakak, adik, atau mungkin sama papa mamahnya. Cuman beda lah rasanya ketemu sama teman sepantaran, cerita itu tuh beda banget rasanya. Apalagi waktu kita present bersih bareng. Ya mungkin itu sih, aku kangen sama suasananya, kangen sama orang-orang yang ada di dalam. Asik. Kalau dari Elsa? Kangen semuanya sih, dari perabotannya, kursi gratis. Udah. So gitu ya? Iya, itu Ya, itu kipas angin. kipas anginnya ngomong gitu. Itu pasti semua itu. Cuman ada Tipe-tipe. Oh iya. Ada yang tiba-tiba mati sendiri juga. Gitu. Kangen semuanya sih, dari
depan altar sampai belakang pintu tuh kayak kalau misalnya masuk lagi ke villa gini udah kayak nangis gitu, oh ya ampun kangen kamu gitu. Alay ya. Ngangenin itu ya. Wah, keren. Kalau dari Riza, apa deh yang paling ngangenin? Aku sebenarnya kangen kangen itu sih pelayanan sama Oh, iya. anak-anak pelmi. Harus Iya, datang betul. gak sih? Kangen gak sih? Datang gak sih? Waduh. Iya, Yang betul. dulu cek Betul. sound, ngabisin suara. Mungkin Padahal memang sih itu kalau Relate. pas ngelakuin ya memang rasanya kayak lama capek harus ngemasin ini itu, tapi sekarang kayak gini harus online rasanya kayak aduh, kok kayak gitu lagi ya, kangen sibuk. Kangen sibuk Kayak ada yang kurang gitu kalau nggak tugas ya. ya, ada yang kurang gitu. Jadi itu suasananya beda banget sih, Iya, betul. jadi kangen suasananya itu. asik, mantap. Jordan sama Jer? Ya tentu sama komunitas wilayah sendiri itu banget pendekatannya sama Wow. terus sama komsel online terus kan ini kan. Terus ya waktu fragmen buat bareng-bareng tuh kayak terasa asik. Sih, bener banget. Mantap, betul Wah, banget. keren. Ternyata sengangenin itu ya rumah Jevila ya. Ya ampun. Tersentuh loh hatiku. Iya loh. Bulan Jadi, itu tapi berkesan. Oke. Oke. Lalu kita mulai ke pertanyaan pertama tentang throwback ini. Jadi kita udah nyiapin beberapa pertanyaan, aku sama Kesya sama Cik Tin sebenarnya. Terima kasih buat Cik Tin ya. Hai Cik Tin. Oke, kita mulai aja. Pertanyaan pertama, kapan pertama kali masuk villa dan kenapa tuh kok bisa ikut ibadah di remaja villa? Mungkin dari siapa ya? Dari Jordan dulu deh, Jordan. Oke. Bro, kalau ditanya pertama kali ikut lu Lupa. Enggak, maksudnya kayak ini bongkar aib gak sih? Iya, Soalnya dulu bongkar. belum selesai sekolah minggu, Hmm. tapi udah masuk remaja dulu. Oh, oke. Sama aja. Udah bosan sekolah minggu itu kan. Nah, Itu siapa tuh yang ngajakin tuh? apa? Siapa tuh yang ngajakin tuh? Gak ada sih. Cuma emang pengen ke Pengen, Mas ya. kan ada SMP 1 itu kan. Rasanya udah nggak mau, udah nggak level sekolah minggu itu. Waduh. Terus ke villa sendiri gitu. Hmm, Waktu itu nggak kenal siapa-siapa. Jadi Bener-bener pembelaan ya. anak. oke. Melarikan diri dari sekolah minggu tapi akhirnya jadi pembela anak. Iya loh, luar biasa loh. Ngeri. Mantap. Oke, itu cerita dari Jordan. Gimana pertama kali dia bisa masuk, ternyata ada keinginan untuk Tante Nong. ada keinginan untuk naik kelas dulu ya sebelum waktunya ya. Oke, buat yang selanjutnya nih Elsa, kok bisa masuk villa, terus kapan itu pertama kali masuk? Itu pertama tuh jadi teman. Kamu kan sama-sama sekolah minggu gitu loh. Sama Kak Jordan sih, sebenarnya belum waktu nih masuk, tapi tuh udah nekat masuk duluan gitu loh. Tapi ngajakin temenin itu rodok kayak mengintimidasi, tapi dengan ajakan tuh loh, tunggu mau rumah yuk, udah nggak aku. Jadi kayak antara intimidasi, tapi dia tuh juga butuh temen untuk remaja gitu loh. Ya akhirnya masuk kan. Lalu itu masuk tuh kesan pertamanya tuh udah kayak dunia beda banget gitu loh. Ya ampun, itu lagu apa sih, aku nggak ngerti. Cuma tau lagu apa hati yayanya doang gitu loh. Habis itu kan kalau misalnya sekolah minggu kan kayak pertama masuk gitu udah disapa hai ya gitu kan, yang kayak ala sekolah minggu gitu. Nah, ini kan lebih kayak kekul gitu kan, shalom gitu. Jadi kayak udah dunia udah beda banget gitu. Terus waktu takut sih, aku tuh kayak masih anak kecil banget, ini beneran ini remaja nih kayak gini, bukan pemuda gitu. Tapi karena dari teman-teman juga udah pada nekat masuk semua, udah dilegalkan sama tidak sekolah minggu. Jadi
dipisahkan naiknya gitu. Oke. Berarti dari dua orang ini ternyata hampir sama ya. Cuman yang satu keinginan sendiri, yang satu mungkin karena diajakin temen jadi terlihat kaget gitu kan. Jadi kok akhirnya gini, kok lagunya gitu kan, bingung. Oke. Jadi aku udah paham sih buat teman-teman sekolah minggu yang kalau masuk pertama kali tuh kayak bingung gitu loh, karena aku posisi itu gitu loh. I feel you. Relate ya, relate, bener. Kayak ini lagu apa, ini siapa aja, gak kenal. Oke. Yang ketiga, Riza. Kalau aku hampir sama kayak Jordan. Jadi Kabur. Jadi tiba-tiba udah ikut apa ibadah sekolah minggu, tahu-tahu minta sama mama papaku, aku mau ikut umum aja, gitu. Dan aku minta. Jauh banget. Nah, ya, mau masuk umum aja. Dan dibolehin, aku akhirnya ya udah ikut aja umum gitu. Ikut umum. Dan menurutku sih aku lebih asik di umum sih, karena ya mungkin di sekolah minggu udah bosan gitu kayak. Nah setelah lama ikut umum, nah terus orang tua aku nyaranin, kamu kenapa nggak ikut kayak kakakmu aja, ikut ya itu apa remaja Philadelphia. Pertama aku kayak males aja nih gitu, cuman kakakku juga ngajak aku, jadi ya udah gitu ikutan. Kalau ditanya kapan aku ikut villa itu, mungkin gimana ya caranya? Kan biasanya kita kalau acara akhir tahun itu kan kayak apa namanya, retret ya. Retret biasanya kan retret. Pernah nggak acara villa akhir tahun itu acaranya bener-bener main toh, nggak ada retretnya? Ngalamin nggak? Lion. Oh iya, Lions. Bukan Lion. Lion. Jadi bener-bener acaranya main toh. Dan itu yang megang masih Tante Mega. Wih. Wow, Wah ya, aku gimana zaman bahala banget itu. Kalau ditanya kapan ya waktu itu. Wow. Ada di situ, dan itu bener-bener mungkin aku yang paling muda di situ. Wah. Bener-bener aku itu nggak ada, Elsa nggak ada, Keisha nggak ada, Jordan aja nggak ada, apalagi. Berarti Wow. Ya orang-orang seru banget ya. Berarti Jadi Dia bener-bener paling senior. aku sampai nggak tahu temen-temenku mana semua. ampun tuh. Ya itu aku pertama kali ikut villa dan kapan ya itu ceritanya. Oke. Unik-unik ya ternyata. Lucu-lucu ya. Ternyata ada yang lompat dulu ke umum. Tapi sebenarnya gini sih, kalau aku boleh berpendapat, seorang anak naik ke umum langsung itu sebenarnya nggak baik sih sebenarnya. Karena menurutku kamu di gereja itu harus punya sebuah komunitas, walaupun mungkin itu sekolah minggu gitu. Kamu di sekolah minggu punya gembala anak yang jadi mentormu. Nah di remaja pun kan juga sama, di komselmu tuh, PKSmu tuh ya mentormu gitu kan. Itu kenapa aku sedikit tidak setuju kalau ada anak yang naik ke umum langsung. Kita nggak punya komunitas, kita nggak punya mentor gitu. Oke, next question. Keisha deh yang tanya deh, aku terus. Oke. Aku mau nambahin sih sebenarnya. Ya boleh. Apa namanya? Kalau menurutku pribadi, sebenarnya ibadah umum sama ibadah remaja, sekolah minggu, youth itu tuh saling melengkapi gitu loh teman-teman. Iya betul. Dan bukan berarti kita udah ibadah remaja terus kita nggak usah ke umum. Tetap kita walaupun kita udah ibadah remaja, tapi kita juga tetap ibadah di umum. Ibadah online pun nih, kita walaupun Sabtu kita udah ibadah ngikutin ibadah remaja, kan minggunya juga kita tetap ngikutin ibadah umum kayak gitu. Nah ini mengantarkan kita ke pertanyaan kedua, pentingnya komunitas nih. Karena di dalam komunitas, asik, di dalam komunitas kita tuh terutama kayak komunitas yang di gereja itu tuh membawa kita itu mengalami perjumpaan sama Tuhan. Benar. Nah pertanyaan kedua itu tuh menanyakan kayak gini teman-teman, ceritain dong pengalaman kalian mengalami Tuhan selama di remaja villa. Bisa waktu konsel, waktu ibadah, waktu retret, ataupun waktu doa. Waktu doa aja.
Mulai dari mana nih, Rel? Kamu yang pilih aja, Rel. Mulai dari Riza dulu deh, tadi kan terakhir. Aku ya mungkin aku paling berkesan itu waktu di ibadah villa sih sebenarnya. Bukan Aku berkesan loh. lupa. Aku ralat loh, ini bukan berkesan ya. Mengalami Tuhan loh, bukan berkesan. Oh ya, oke. Mengalami Tuhan ya. Ya. Oke, sama aja sih sebenarnya di juga. Oke. Lanjut. Pengalaman mengalami Tuhan benar-benar aku waktu itu ibadah kita lupa tepatnya kapan tahun berapa dan pembicaranya siapa. Jadi waktu itu tuh setelah hampir selesai ibadah kan pendetanya biasa kan doa gitu, doa kayak untuk. Nah, aku nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ternyata ada altar call gitu. Mungkin nggak tahu memang sudah direncanain apa random gitu ya. Tiba-tiba pembicaranya tuh ngelakuin altar call. Pendetanya manggil, siapa yang mau maju silakan maju gitu kan. Aku tetap diem aja gitu, tetap berdiri, mbak doa atau gitu, mbak mikir maju deh ya, maju apa deh ya gitu. Entah kenapa pendeta itu manggil buat yang kedua kalinya, manggil gitu apa ya istilahnya, pokoknya jangan ragu, ayo maju gitu. Nah aku entah kenapa nggak tahu angin dari mana spontan tuh aku kayak kakiku maju sendiri, maju bener-bener kayak aku maju kenapa ya, aku jalan ke depan bener-bener paling depan itu mungkin ya, hampir ngadep ke pendetanya mungkin. Dan entah kenapa aku di situ nangisku nggak cuman kayak nangis keluar air mata tok, tapi bener-bener nangis kayak anak kecil. Bahkan aku sampai sujud, entah kenapa aku sampai bener-bener gimana ya, nangis sak jadi-jadi nih, kayak bener-bener habis broken heart mungkin ya, nangis sejadi-jadinya. Aku sampai sujud, sampai kepalaku ini nyentuh ke lantai, sampai aku bener-bener kayak wah nangis sejadi-jadinya lah. Aku sampai ngomong maaf Tuhan gitu. Dan di situ aku merasa kayak aku tuh punya beban gitu di dalam hatiku gitu. Dan semenjak itu aku langsung kayak gila, ini enak banget, kayak bebanku tuh kayak lepas gitu loh, kayak langsung ringan banget gitu. Itu aku ngerasa kayak ini mesti Tuhan yang manggil aku, Tuhan yang suruh maju aku gitu. Dan itu pengalaman yang gak bisa tak lupain sih. Aku bener-bener nangis, dan aku bahkan mikir aku kok bisa nangis kayak gitu, nangis kayak orang yang habis patah hati, habis gak naik kelas mungkin, atau habis gak lulus kayak gitu nangis sih. Jadi wah itu bener-bener dalam situ lega banget, asik banget waktu itu. Wow, luar biasa, mantap, keren banget ya. Kalau kita dengerin sharing temen yang mengalami Tuhan tuh rasanya, Tuhan tuh keren banget gitu ya. Iya, bener-bener. Oke. Dan itu juga bisa jadi pemicu loh, Kak. Maksudnya, wah temen aku mengalami Tuhan, aku juga harus semangat gitu loh. Ya, Ketika bener-bener. kita lagi down. Itulah pentingnya komunitas kan. Bener banget. Jadi kita saling dikuatkan dari sharing teman kita. Iya. Tuh, keren. Oke. Terus Lanjut. aku mau ngingetin nih buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, jangan lupa buat ikutan nulis di live chat, atau nanti misal yang mau nonton lagi, nonton ulang, boleh cerita di komen ya, ceritain aja pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita tanyain ke teman-teman juga, itu boleh kalian jawab juga di live chat atau di komen. Jadi sharing aja, oke? Itu. Bener banget. Oke, terus kita next ke Elsa. Tanyain lagi dong, Kak. Wah, tanya lagi, oke. Tanya lagi guys. Ceritain dong pengalaman mengalami Tuhan selama di remaja villa. Oke. Kalau misalnya langsung ditanyain tentang mengalami Tuhan tuh, auto keinget pas chat Love God Love People. Jadi pas itu tuh Kaosnya tuh lagi dipakai. ya sangat ganja lihatnya. Ya, jadi pas itu tuh kan sebagai orang Kristen kan kenal sama teori unconditional love gitu loh. Jadi Yes. kayak
kamu tuh udah berdosa tapi Tuhan tuh mengasihi kamu gitu lah. Aku sebagai Kristen sejak lahir dan sejak kecil pun udah masuk sekolah minggu tuh ya tahu tentang teori itu gitu loh. Cuman aku tahu itu sebatas teori dan aku tuh bahkan nggak sadar kalau aku tuh cuma kenal itu sebagai teori tok gitu loh. Terus pas di Love God of People itu memang aku kayak jatuh gitu loh, jadi kayak bener-bener kayak jatuh dalam dosa dan susah buat bangun gitu loh, jadi kayak mager di bawah terus, udah enak banget ya dosa itu ya, jadi males buat berdiri gitu. Nah, terus tuh pas malam keberapa ya, 1 atau 2 itu tuh Kak Marsha tuh cerita tentang ya love God itu kan, terus langsung kayak doa gitu, terus tuh ya aku ngerasain di situ tentang praktek unconditional love itu sendiri gitu loh. Jadi dari yang aku cuma tahu nih unconditional love itu cuma kayak teori kok, tapi di situ kayak bener-bener tuh rasanya aku yang sehina ini tapi itu masih bisa dikasih kesempatan buat ngerasain kasih Tuhan, buat melayani Tuhan. Itu udah kayak Tuhan ya ampun, udah kayak amazing banget. Sampai itu tuh aku tuh nangis nggak berhenti gitu tuh, aku ya epol gitu sampai pas aku melek tuh karpet itu basah gitu tangisanku gitu. Terus sejak dari itu kalau misalnya merasa kan setiap kali jatuh dalam dosa terus kayak merasa duh aku tuh nggak pantas jadi anak Tuhan, aku tuh nggak pantas jadi kekasih, aku tuh nggak pantas melayani gitu loh. Terus seringnya diinget ini ting bege kan komen di situ kalau kamu tuh sudah dijatuh di mana tuh, aku tuh ngasih kamu tanpa syarat, aku tuh unconditional love sama Tuhan gitu. Jadi momen paling berkesan itu mengerti secara praktek unconditional love itu sendiri, bukan dengan teori saja. Wah. Seperti itu. Mantap. Keren banget. Keren banget. Wah, ini kita belajar tentang unconditional love lagi ya berarti ya. Iya. Bener-bener throwback gitu loh. Keren sih. Oke, next ke Jordan. Oke. Kalau aku sih waktu retret breakthrough di tahun 2014. Itu throwback banget ya. Iya, bener. Semua ada yang di sini Aku belum ada tuh. Komaral, Marisa itu. Yes. Apa lah Jur? Kelompok layang-layang gitu. Wih, Oh, iya. sampai masih inget loh. Ya lah. Lain sama sakal. Dari makanya ya itu benar-benar kayak retret terbawa mesin pertama aku ikuti sih. Kenapa? Tapi Kenapa kok? karena ya itu karena mengalami Tuhan waktu di situ. Di situ tuh kayak apa ya? Ya tentang unconditional love juga. Dimana kita kan sebagai remaja nih, nggak luput juga dari kesalahan dan lain-lain. Tapi di situ kita tuh adalah breakthrough generation, dimana kita adalah membawa terobosan. Yes. Dimana kalau kita terintimidasi sama kesalahan-kesalahan kita terus, kita nggak bisa jadi terobosan buat generasi gitu. Betul banget. Maka dari itu kita harus terima akan diri kita sendiri, kita harus menerima Tuhan juga, terima masa lalu kita, dan baru kita bisa jadi terobosan buat generasi. Wow. Dan itu tuh kayak wow, ngeri banget lah. Ngeri. Langsung kayak dalam hatiku tuh bisa buat nangis gitu. Terus dimana kan setelah itu tuh, setelah sesi itu ada kayak suruh maju buat testimoni dan lain-lain gitu. Aku tuh udah berhenti nangis gitu. Pas tuh disuruh Coach Jojo, masih ingat, disuruh Coach Jojo maju ke depan. Aku udah mau tapi tetap disuruh maju. Pas aku main ngomong itu tuh dan nangis lagi gitu loh. Aku sendiri sampai bingung kenapa. Dan itu tuh kayak sangat berkesan. Wow. Jadi mungkin dari situ juga kamu punya rasa cinta sama generasi ya, karena kamu pengen punya generasi yang menjadi terobosan buat orang lain, buat dirinya sendiri gitu ya. Mantap. Keren. Guys, mungkin kalau nanti masih ada waktu kita ulang pertanyaan, kita juga harus sharing nih guys. Kita juga bakal tanya ke teman-teman yang nonton, oke?
Oke, siap-siap. Kita next Lanjut question nih. dulu. Pertanyaan ketiga. Tadi kan yang udah gimana pengalaman kalian waktu mengalami Tuhan ya selama di villa. Sekarang yang ketiga nih. Ceritain dong momen paling berkesan, yaitu bisa membahagiakan dan atau memalukan atau mungkin yang bikin kamu sedih misal gitu. Ya apapun yang berkesan lah. Mulai dari Elsa dulu tadi di tengah terus. Kalau aku keingetnya bagian bukan bagian tetap berkesan gitu toh. Ini pas itu ulang tahunnya Villa, tapi aku lupa ulang tahun keberapa. Jadi itu dirayainnya di lantai 3 toh. Ya, terus tuh kan tiba-tiba tuh WA tuh suruh maju guys, maju gitu toh. Aku tuh kayak kan masih cupu toh, anak-anak sekolah minggu gitulah, baru pertama kali gitu diajak altar call live PG gitu. Jadi nih karena dari bang tuh maju semua, aku ya ikut maju toh. Terus di depan lo kayak kaku gitu loh, ngapain ini altar call ini gitu. Terus tapi tuh yang di depan itu tuh nggak malu-malu kayak aku gitu loh, cuman kayak aku doang yang berdiri kayak patung, tapi selain itu kayak ada yang angkat tangan, ada yang kayak berekspresif gitu loh sama Tuhan gitu. Terus di altar call kan ada lama kayak itu, jadi lagu yang praise sama worship tuh biarlah terus gitu. Terus ada lagu closing itu lagu yang upbeat gitu loh, yang dia gitu yang cepet gitu. Terus tuh pas lagu closing itu tuh tiba-tiba tuh ada kayak orang tuh yang bikin itu loh kayak ular naga panjang loh mengelilingi altar gitu loh. Terus tuh aku ya sebagai anak cupu SM ya sekolah minggu ya tuh kaget gitu, ini ngapain gitu. Habis itu tiba-tiba tuh ada yang ngedorong pundakku tuh, aduh nanti aku harus kemana ini tanganku gitu. Jadi kayak dia ikut ular naga bareng gitu loh, terus tak muter-muter gitu. Jadi yang di altar call tuh bisa main ular naga panjang bareng gitu selama lagu posting. Itu sangat menyenangkan sih kalau ngeliatin kayak keren ya ampun, anak muda tuh kayak gini loh ternyata rasanya. Wah. Oke. Mantep ya. Jadi seru banget ya waktu praise and worship, waktu di depan waktu altar call itu ya. Oke. So next ke Riza. Kalau aku jujur aja, pengalamanku kalau yang paling berkesan tuh apa ya, itu aku bisa ngajak waktu itu bisa ngajak pacarku ke gereja. Itu Waktu itu aku berkesan Waktu itu aja waktu itu. Jujur aja memang aku seneng bisa ngajak pasanganku pada waktu itu ke gereja. Dan itu kan hari Sabtu. Kenapa aku bisa bilang berkesan buat aku? Karena di zaman kita yang sekarang kayak gini tuh tidak semua orang bisa ngelakuin apa yang tidak bisa semua orang ngelakuin, dan tidak bisa semua mau gitu loh ngelakuin apa yang tak lakuin gitu. Biasanya tuh kalau anak muda setiap hari Sabtu mungkin nongki langsung pergi kemana waktu jalan-jalan lah istilah gitu. bener banget, malam minggu gitu ya. Malam minggu lah langsung pokoknya nanti tak jemput pergi gitu. Tapi kalau buat aku sendiri tuh kayak setidaknya oke, hari Sabtu memang waktunya berdoa, tapi setidaknya buat aku tuh ngeluangin waktu dulu gitu loh buat Tuhan. Jadi aku ngajak pacarku dulu, ngajak dulu ke gereja, ikut ibadah dulu, baru bisa jalan-jalan lah setelah itu. Jadi tidak masalah gitu loh. Ya ada waktunya buat doa, tapi ada juga waktunya buat ketemu Tuhan gitu. Jadi bisa dibilang balance lah, imbang gitu. Setiap hari aku seneng sih bisa ngajak pacarku ke gereja, tak kenalin ke teman-teman gereja juga. Ini pacarku nih, langsung deh. Tapi tak salah. Tetap berkesan sih aku bawa satu jiwa buat ikut ibadah itu asik sebenarnya. Kayak kita menyelamatkan satu jiwa gitu. Jadi itulah pengalaman yang menurutku cukup berkesan gitu buat aku di villa. Oke. Sejauh ini belum keren ada banget yang. sih. Kenapa, guys? Gak cuma ke ibadah, tapi sampai ngajak komsel loh. Oh, komsel, keren banget. itu pasti komselmu ya. Nah,
Tak tambahin sedikit lagi. Mungkin dulu aku terlalu bucin apa gimana ya. Jadi kan biasanya kalau aku mau apa ya, aku biasanya kalau datang jam 3 datang gas itu cuman kalau mau latihan ibadah. Tapi demi dia dulu biar dia kontak sampai nganterin setiap hari jam 3 datang ke gereja, jam 3 datang ke gereja. Jadi aku dia tak antar dulu ke komsel, udah aku turun ke villa, ya udah aku duduk gitu. Wah. Lihat itu latihan. Mantap. Sejauh ini belum ada yang memalukan ya. Tapi enggak apa-apa. Ya apa? Momen berkesan itu nggak harus memalukan kok. Oke, next ke Jordan. Lanjut. Waduh, bingung. Ini sangat memalukan sih. Oh, akhirnya. Akhirnya aja. Ya mungkin kan waktu pertama kali pertama masuk villa tuh kan kayak perasaan gosip, terus kan kayak KTP dasar roh dan lain-lain gitu kan. Sementara di sekolah minggu kayak ada pernah ada dasar roh gitu. Terus ya ngomong apaan gitu. Terus ya udah biar kayak gak kelihatan gitu ya, ikut-ikutan aja. Ya aneh banget lah pokoknya, sangat memalukan gitu. Oke. Tapi ya meskipun sampai sekarang aku belum dapat karya itu, cuma setidaknya aku udah kayak aku kayak apa ya istilahnya, kalau kita ngomong bahasa orang tanpa kartnya itu kan kayak itu ya, kayak gimana sih ngomongin Dibuat-buat. ya tapi buat yang penting kan aku udah kayak buat saya ya menyembah dengan ya apa adanya aku belum dikasih karena itu ya apa adanya sih. Yes, it's okay buat teman-teman yang masih belum dapat karunia bahasa roh itu. Jangan sampai malah kamu, wah temanku bahasa roh nih, aku juga mau ikut-ikutan lah. Nah, itu malah nggak menyembah gitu loh. Jatuhnya kamu kayak ikut-ikutan gitu. Jadi tetap menyembah dengan apa yang kamu bisa aja. Yang penting itu berasal dari hatimu, itu teman-teman. Ya, Oke, waktunya tinggal sedikit lagi, guys. Kita mungkin bisa jawab cepat aja ya. Mau dari kamu dulu apa aku dulu nih? Kamu dulu. Aku Kamu dulu. jawab pertanyaan yang mana? Pertanyaan yang ini aja deh, yang paling berkesan aja deh. Mungkin satu pertanyaan aja ya, satu pertanyaan aja ya. Aku juga. Satu pertanyaan aja. Oke. Momen paling berkesanku sih sebenarnya cukup banyak. Tapi yang menurutku paling berkesan itu di breakthrough sama kayak Jordan. Jadi di breakthrough itu aku benar-benar bisa ngerasain apa ya? Oh ini keluarga, ini villa. Nggak bedain umurku berapa, aku udah duluan, aku udah senior, aku baru masuk, itu nggak ada. Aku bener-bener kayak, oh ini keluarga baru gitu loh. Aku masuk pun, aku ikut retreat itu pun juga ngerasa aku di apa ya, disambut banget gitu loh teman-teman. Jadi aku ngerasa ya itu momen paling berkesanku, dan dari situ ternyata kebawa sampai sekarang. Jadi aku bisa punya hati buat generasi itu dari situ gitu teman-teman. Padahal dulu waktu aku belum ikut breakthrough, aku tuh susah banget diajak ikut ibadah remaja. Tapi setelah ada itu ya aku ngerasa wah aku disambut banget nih. Jadi aku ngerasa ya ini komunitasku gitu. Oke, itu kalau dari aku, dari Kesha nih. Apa momen paling berkesan? Yang memalukan boleh. Momen paling. Iya, aduh. Iya nih, kayaknya aku banyak yang memalukannya, guys. Apa? Spill the tea. Curahkan. Oh iya. Cuma maaf ya, aku nggak bisa bahasa Inggris. Kamu tuh kesalahan ngomong bahasa Inggris sama aku. Enggak, aku yang berdoa. Oh iya.
Oke. Aku momen paling berkesan sebenarnya banyak banget sih sama kayak Farel, banyak banget. Mungkin aku belum lama ya di remaja villa, tapi itulah keunikannya villa. Walaupun aku tuh mungkin baru 3 tahun ya di villa, tapi tuh udah banyak banget cerita. Jadi kayak sampai bingung mau cerita yang mana. Mungkin aku ngambil itu aja sih, dari yang paling berkesan tuh dari villa. Aku baru tahu ada yang namanya komsel, kayak literally aku baru tahu oh itu namanya komsel itu. Terus dari situ tuh apa ya, aku juga jadi tahu artinya saat teduh gitu, yang serius bener-bener saat teduh, bangun hubungan sama Tuhan gitu. Nah, dan yang paling penting itu mentoring. Jadi ini aku nggak jadi cerita yang memalukan ya, jadi ini sesuatu yang berkesan. Jadi aku jadi tahu oh apa ternyata sama ini ada namanya mentoring gitu loh. Dan aku sendiri tuh di mentor, dan nggak stop sampai situ, tapi kita juga mementor, kayak memuridkan orang lain. Yes. Gitu sih. Di situ tuh kayak life changing banget lah, kayak bener-bener mengubah hidupku. Nah kayak gitu, itu teman-teman, itu aja. Oke. Udah cepet. Jadi saat kita apa ya dimuridkan, kita juga harus bisa memuridkan, dan itu juga nggak cuman kita yang berubah, nggak cuman anak murid kita yang berubah, tapi kita juga bisa merubah itu loh, jadi perubahan yang baik buat kita sendiri. Oke, Iya banget. di ending pertanyaan penutupnya, Sebagai penutup. apa sih arti komunitas Philadelphia menurut kalian? Cepat aja nih, dari Riza dulu. Aduh, kecepatan dari aku. Dari villa ya. Artinya apa ya, di situ tuh arti lebih ke membentuk kekeluargaan sih dari situ. Keluarga baru lah istilahnya. Yes. Dan keluarga yang mungkin nggak bisa didapat dari tempat lain, dan hanya ada di komunitas villa. Jadi banyak sih yang diajarkan dari villa itu. Mungkin dari apa ya, dari yang nol sampai sekarang bisa berkembang gitu, itu benar-benar tak alami sih dari villa itu. Jadi keluarganya benar-benar kayak kerasa gitu, membangun gitulah, apalagi dari komunitas, dari teman-teman yang lain juga. Aku sih gitu. Oke, lanjut ke Jordan. Wow, mantap. Simple Nggak- tapi dalam. Iya, nggak ada kata-kata yang panjang tapi tes langsung kena. Keren, mantap. Mantap. Elsa. Kalau buat aku villa itu tempat pendewasaan sih. Jadi kayak dari yang awalnya tuh cuman kenal Tuhan sebatas nama, tapi tuh di villa tuh dikenalkan gimana cara kenal Tuhan secara pribadi gitu. Yes. Terus dari kenal Tuhan ini terus berubah ke cara pandang tentang hidup, terus gimana beretika, itu kayak udah les-lesan tentang hidup lah gitu villa itu. Oke. Ternyata banyak banget arti villa buat teman-teman di sini. Oke. Mungkin kita udah sampai di penghujung acara ngobrol sana santuy bermakna, tapi aku ingetin buat teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk ikutan jawab nih. Pertanyaannya aku ulangin. Kapan pertama kali masuk villa dan kenapa kok bisa masuk ibadah, bisa ikut ibadah remaja di villa gitu. Tulis di live chat, di komen gitu ya. Terus yang kedua, ceritain dong pengalaman mengalami Tuhan selama di villa. Itu yang kedua, boleh dari ibadahnya, komselnya, retreatnya, atau waktu doa. Dan yang ketiga, ceritain dong pengalaman yang paling berkesan, momen yang paling berkesan. Boleh membahagiakan, boleh menyedihkan, boleh memalukan, apapun itu yang berkesan buat kalian. Kalian boleh tulis itu di live chat, jawab itu di live chat, boleh jawab di kolom komentar, kalian ceritain aja. Dan yang paling terakhir, apa sih arti komunitas villa buat kalian? Oke? Aku tunggu jawabannya di live chat dan di kolom komentar. See you, bye-bye. Terima kasih teman-teman. Dadah.